Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rian Nurdiansyah STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pembangkit energi elektrik. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Sergian Firdaus, dan pada kesempatan yang berharga ini saya akan mempresentasikan terkait pengukuran energi terbarukan kelompok 10 yang berkawasan di daerah pesisir pantai Pangandaran. Kita akan ke bagian latar belakang. Nah, untuk latar belakang, mari kita bedah apa yang menjadi latar belakang atau urgensi dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bersama, energi listrik merupakan kebutuhan primer yang sangat vital untuk mendukung sektor pariwisata dan roda perekonomian di kawasan pesisir Pangandaran. Namun, ketergantungan kita yang masih sangat tinggi pada bahan bakar fosil terus memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Dan di sisi lain juga, kawasan pantai Pangandaran saat ini masih menghadapi tantangan yang bisa dibilang serius terkait stabilitas pasokan listrik serta fluktuasi tegangan yang sangat signifikan, terutama pada saat jam sibuk atau akhir musim liburan. Lanjut ke bagian slide selanjutnya, yaitu bagian profil beban. Nah, di sini jika kita melihat profil beban di kawasan wisata tersebut, beban-beban kelistrikan yang ada mayoritas merupakan beban vital penopang fasilitas pariwisata seperti operasional AC hotel, pemanas air atau water heater, penerangan jalan umum atau PJU, hingga mesin pendingin atau freezer untuk menjaga kesegaran komoditas kuliner di daerah pesisir tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan di lapangan, fenomena jatuh tegangan atau voltage drop serta ketidakstabilan jaringan ini kerap kali terjadi sewaktu terjadi lonjakan beban, dan hal ini juga tentu sangat beresiko merusak perangkat elektronik milik warga maupun pelaku usaha yang ada di sana. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di bagian rumusan masalah, di sini saya merumuskan 3 poin utama dalam rumusan masalah di penelitian ini. Yang pertama, terkait bagaimana profil beban dan karakteristik konsumsi daya listrik di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Dan yang kedua, seberapa besar potensi real energi surya dan energi angin yang tersedia di kawasan pesisir tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana merancang konfigurasi sistem pembangkit listrik tenaga hybrid yang paling optimal dengan menggunakan bantuan simulasi software Homer Pro. Lanjut ke bagian tujuan penelitian. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang saya ingin capai dalam penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis profil beban listrik untuk memahami karakteristik konsumsi serta pola pemakaian energi yang ada di lapangan. Yang kedua, mengukur kuantitas potensi energi surya dan angin di pesisir Pangandaran secara akurat. Dan yang terakhir, menghasilkan suatu desain optimasi konfigurasi sistem PLTH yang paling ideal dengan memanfaatkan software Homer Pro ini. Lanjut ke bagian manfaat penelitian. Nah, di bagian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat besar, dan manfaat pertama yaitu secara manfaat praktis. Riset ini dibuat supaya mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah fluktuasi tegangan, mencegah kerusakan alat elektronik konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi pariwisata lokal. Adapun yang kedua, secara manfaat teoritis, penelitian ini ditargetkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang teknik elektro mengenai pengaplikasian sistem hybrid di wilayah pesisir tropis Indonesia. Lanjut ke bagian landasan teori 1. Di bagian pilar pertama yang saya gunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang dimana PLTS ini bekerja memanfaatkan efek fotovoltaik untuk mengubah radiasi gelombang elektromagnetik matahari menjadi arus searah atau arus DC. Nah, untuk komponen utamanya sendiri melibatkan modul panel surya, inverter sebagai pengubah arus DC menjadi AC, serta sistem penyimpanan yang merupakan baterai. Parameter penentu performanya
sangat bergantung pada nilai iradiasi harian dengan satuan kilowatt hour per meter persegi dalam per hari. Model panel surya modern saat ini memiliki efisiensi berkisar di angka 15 hingga 22% dengan masa pakai 25 hingga 30 tahun. Lanjut ke bagian landasan teori yang kedua. Di sini menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang mengonversi energi kinetik angin untuk memutar bilah rotor turbin yang kemudian diubah oleh generator elektromagnetik menjadi energi listrik. Nah, kedua pembangkit ini diintegrasikan menjadi sebuah sistem hybrid untuk saling melengkapi kelemahan atau terjadi terputus-putus dari energi terbarukan. Jadi bisa dibilang ketika malam hari atau cuaca mendung, tiupan angin pesisir yang kencang akan mengisi kekosongan daya dari panel surya sehingga mampu menaikkan renewable fraction hingga 100% demi kontinuitas daya yang stabil. Nah, untuk keandalan data meteorologinya, di sini saya menggunakan instrumen database global yang sangat kredibel, yaitu Global Solar Atlas. Lanjut. Nah, di sini ada bagian metode penelitian, di mana metode penelitian ini berjalan secara sistematis melalui diagram alur yang terstruktur. Untuk proses ini dimulai dari tahapan studi literatur, dilanjut dengan pemodelan atau pengumpulan data beban dan meteorologi lokal, kemudian masuk ke proses simulasi, yaitu menggunakan software Homer Pro, dan melakukan analisis data teknoekonomi hingga penarikan hasil di akhir penelitian. Lanjut ke bagian profil beban dan data potensi energi. Nah, di sini berdasarkan hasil pengumpulan data potensi energi di Pangandaran, untuk wilayah ini terbukti memiliki kekayaan alam yang sangat memadai, yaitu nilai iradiasi matahari hariannya itu tercatat berkisar di antara 4,35 hingga 5,03 kWh meter persegi per hari. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata per tahunnya berada di angka 5,03 meter per sekon, di mana karakteristik tiupan angin paling kencang atau puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Data ini menunjukkan korelasi yang kuat dan stabil sepanjang tahun untuk dikembangkan sebagai sistem pembangkit terintegrasi. Nah, lanjut di sini ada komponen sistem. Nah, berdasarkan data potensi tersebut, di sini mungkin memasukkan spesifikasi komponen secara aslinya mungkin sebagai parameter input ke dalam software simulasinya. Untuk yang pertama di sini ada turbin angin tipe XANT M21 yang berkapasitas 100 kW dengan tinggi menara 31,8 meter. Yang kedua ada panel surya komersial dengan kapasitas baris sistem sebesar 40 kW yang memiliki efisiensi modul 17,3%. Yang ketiga, bank baterai industri tipe GS-SLR 1000 2 berkapasitas 2 kWh per sel dengan efisiensi pengisian berada di 92%. Dan keempat, unit converter dengan efisiensi kerja tinggi sebesar 95%. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk rancangan sistem hybrid terpilih bisa dijelaskan setelah melewati ribuan iterasi kalkulasi optimasi oleh software Homer Pro ini, ditemukanlah arsitektur rancangan sistem hybrid yang paling seimbang antara biaya termurah dengan tingkat keandalan suplai beban yang paling optimal. Konfigurasi sistem terbaik tersebut terdiri dari panel surya berkapasitas 20 kW, satu unit turbin angin berkapasitas 100 kW, sistem penyimpanan bank baterai terintegrasi, serta
unit konverter daya sebesar 7,87 kW. Oke, baik, lanjut ke slide berikutnya. Simulasi Homer atau hasil utama bisa dilihat berikut adalah indikator parameter ekonomi dan performa produksi energi hasil simulasi yang saya dapatkan. Untuk yang pertama di sini ada nilai net present cost atau NPC. Untuk total biaya daur hidup sistem selama proyek ini adalah sebesar 372 miliar 85 juta 585 juta 500.000. Yang kedua, biaya operasional dan pemeliharaan rutin tahunan atau O&M cost dianggarkan sebesar 5M 52 juta 996.000. Dan yang ketiga, nilai cost of energy atau bisa dibilang LCOE yang dihasilkan itu menyentuh angka 1124,21 per kilowatt hour. Dan dari sisi aspek produksi sendiri, sistem ini mampu membangkitkan total energi listrik tahunan yang luar biasa besar, yaitu sebesar 344 juta 4.073 kilowatt hour, di mana kontribusi energi angin ini sangat dominan, yaitu menyumbang sebesar 343 juta 974.546 kilowatt hour, dan sedangkan panel surya berkontribusi sebesar 29.527 kWh karena terbatasnya waktu penyinaran efektif matahari harian. Lanjut ke slide berikutnya. Performa sistem dan analisis beban. Melalui evaluasi performa kelistrikan, sistem hybrid mandiri ini sukses mencapai nilai renewable fraction mutlak sebesar 100%, yaitu mengonfirmasi bahwa pasokan dayanya murni, bebas emisi karbon, dan total beban real di kawasan wisata yang berhasil dilayani mencapai 25.602.335 kWh per tahun. Nah, catatan penting dari sistem ini adalah dihasilkannya excess electricity atau kelebihan produksi listrik yang sangat tinggi, yaitu mencapai angka 92,1%. Dan angka kelebihan daya yang melimpah ini membuka peluang besar bagi ekspansi penambahan jaringan beban baru di masa depan seperti pembangunan hotel-hotel baru. Dan sementara itu masih tercatat angka unmet load atau beban luput yang terlayaninya itu sebesar 7,51% pada kondisi cuaca yang sangat ekstrim atau cuaca tertentu. Lanjut ke bagian hasil, potensi, dan kinerja sistem. Nah, untuk mempertegas kembali hasil tinjauan komparasi antara potensi real di lapangan dengan akurasi kerja sistem dengan memanfaatkan anugerah geografis pesisir Pangandaran berupa iradiasi harian hingga 5,3 kWh meter persegi per hari dan kecepatan angin rata-rata yaitu sebesar 5,03 meter per sekon. Integrasi kapasitas komponen yang saya rancang terbukti secara teknis mampu menjawab permasalahan fluktuasi pasokan daya. Lalu slide selanjutnya di bagian kesimpulan 2 yaitu tantangan dan rekomendasi. Nah, dari seluruh hasil simulasi dan analisis ekonomi dapat ditarik kesimpulan. Pertama, mengenai kelayakan finansial ekologis, saya mengakui bahwa nilai cost of energy atau LCOE sistem hybrid ini yaitu sebesar 1124,21 per kWh memang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif daya listrik konvensional dari PLN saat ini. Namun
investasi jangka panjangnya jauh lebih bernilai karena sistem ini menawarkan kemandirian pasokan energi lokal yang bebas dari pemadaman sekaligus mampu mereduksi emisi karbon secara drastis. Nah, untuk slide yang terakhir, kesimpulan dari kedua yang tadi itu bahwa besarnya angka kelebihan daya mengisyaratkan perlunya manajemen perencanaan beban kelistrikan yang lebih terencana di masa yang akan mendatang, dan berharap sistem PLTH ini dapat diadopsi sebagai model percontohan nasional untuk pengembangan konsep pariwisata hijau atau green tourism di berbagai wilayah pesisir Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional. Oke, slide berikutnya mungkin demikian presentasi proposal yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rian Nurdiansa atas segala bimbingannya serta kepada rekan-rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.